pelaksana. Kemudian saya berpesan kepada calon pengurus baru bahwa ketika kita mengikuti suatu organisasi, itu organisasi tersebut itu tidak akan merugikan bagi yang mengikutinya. Bahkan organisasi itu memberikan pengetahuan, memberikan fasilitas untuk kita mengetahui bahwa organisasi telah mempelajari kita untuk bisa menjadi yang lebih baik. Kita ambil saja contoh Mas Akmal. Dulunya Mas Akmal itu tidak pernah megang komputer, tidak tahu cara menggunakan komputer. Kemudian setelah menjadi pengurus organisasi pelajar pondok At-Taqwa bagian sekretaris, Mas Akmal bisa menggunakan komputer tersebut. Dan ketika kita mengikuti organisasi, tentunya kita akan mendapatkan pengalaman, tentunya kita akan mendapatkan fasilitas dalam mengikuti organisasi tersebut. Organisasi itu bagaikan mobil yang mana leadernya itu supir dan anggota-anggotanya itu adalah penumpang. Ketika mobil tersebut memiliki visi atau tujuan yang sama dengan supirnya, maka mobil tersebut berjalan dengan lancar. Ketika mobil tersebut kedua supirnya itu memiliki tujuan yang berbeda dengan anggotanya, dengan penumpangnya, maka mobil tersebut itu tidak akan berjalan dengan lancar. Dan sedikit pesan dalam buku Psikologi Pola Pikir, seorang pendiri Bell Leadership Institute Amerika itu menyatakan, menulis humor adalah alat vital kepemimpinan. Maksudnya adalah ketika kita berada di organisasi, ketika kita menjadi pemimpin, jangan terlalu serius, jangan terlalu dibebankan bagi kehidupan kita. Akan tetapi dibuat santai saja dan pelajari. Kita bersyukur kepada Allah, juga kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, salah satu dari dinamika pesantren, yakni salah satunya adalah munculnya, lahirnya organisasi yang menjadi kendaraan menuju kemandirian santri ketika telah hidup berbaur di dunia nyata bersama masyarakat. Dari suatu keniscayaan bahwasanya setiap santri harus mampu memiliki kemandirian. Salah satunya adalah ketika dibebankan kepadanya suatu amanah, suatu kepemimpinan dalam lingkup organisasi, maka harus senantiasa hidup bertahan dalam segala kondisi rintangan dan halangan. Maka fungsi daripada salah satu laporan pertanggungjawaban dalam suatu organisasi adalah nampaknya bukti yang jelas tentang kegiatan dan prestasi organisasi yang pasti seluruhnya timbul karena banyak komponen yang terlibat dalam organisasi tersebut. Setiap poin dan butir agenda kegiatan sebagai identitas prestasi suatu organisasi di masing-masing bagian yang telah sama-sama kita simak, seluruhnya tidak akan pernah terlaksana program-program kerja tersebut
tanpa ada komponen inti pelaksana, yaitu seluruh anggota santriwan Pondok Pesantren At-Taqwa Muhammadiyah. Maka oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban yang sudah kita cermati bersama-sama itulah bukti bahwasanya seluruh daripada kita mengikut ambil peran dalam membesarkan Pondok Pesantren At-Taqwa Muhammadiyah, juga kita mengambil andil, mengambil tempat, mengambil posisi, mengambil sikap tentang organisasi pelajar Pondok At-Taqwa. Maka Ibu sekalian, hari ini kalian masih mendengarkan laporan pertanggungjawaban. Yakinlah suatu saat nanti kalian akan membacakan laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam kaidah kepemimpinan, siapapun santri yang mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren At-Taqwa, maka harus tertanam dalam hatinya siap memimpin dan siap untuk dipimpin. Rasa pedih sedih dalam hati ini, ujian cobaan datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama.